Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya tentang pengalaman kerjaku di PT. Untuk kali ini aku mau sharing di PT IC Indonesia, yaitu tentang interview. Seperti apa sih interview di PT IC Indonesia? Ini aku udah tulis semua ya. Nanti aku jelasin apa aja yang sesuai pengalamanku sampai bisa lolos dan kerja ya, diterima gitu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, nah sebelum interview biasanya kan ada persiapan-persiapan yang harus disiapin gitu. Seperti ada tipsnya, juga tata cara sama aturan saat interviewnya ya. Oke, nah aku jelasin satu-satu nih. Yang pertama, istirahat yang cukup agar fokus saat menjawab. Jadi jangan begadang biar fresh dan pemikiran kita jadi segar gitu. Jadi kita bisa mikir buat jawab dengan baik. Terus yang kedua, datang tepat waktu, lebih cepat lebih baik. Jadi jangan sampai telat, biar buat persiapan juga, biar belajar kayak gitu, ulang-ulang lagi. Terus yang selanjutnya, memakai seragam rapi dan sesuai perintah perusahaan. Jadi harus disiplin ya. Terus membawa berkas dan diurut sesuai perintah. Jadi biasanya kalau interview itu kita disuruh bawa berkas-berkasnya sebelum dikumpulin. Nanti kita sebelum interview dikasih berkasnya, terus nanti biasanya pewawancaranya lihat buat kita tanya-tanya gitu. Selanjutnya, jangan duduk terlebih dahulu sebelum diperintahkan atau disuruh oleh penguji tes. Jadi kita jangan duduk dulu ya sebelum disuruh gitu. Emang adabnya kayak gitu sih biar lebih sopan gitu. Nanti kalau misal kelamaan kamunya berdiri terus, bisa bilang, oh, maaf bu, gitu, atau maaf pak, apakah saya boleh duduk gitu. Nah, itu intinya jangan langsung duduk aja gitu ya. Terus selanjutnya ucapkan salam, dan lebih baik juga kalau bisa ya sekarang sekalian salaman gitu. Dan selanjutnya saat menjawab, lihat ke matanya. Lihat ke mata yang penguji, fokus ke penguji dengan jangan sampai fokus ke yang lainnya. Jadi kita harus tatap matanya. Kalau kita nggak bisa natap matanya, kita bisa natap yang lain deh, kayak jidat, terus kayak hidung atau dagunya. Yang penting di bagian ini kita harus fokus. Jangan fokusnya kita ke sini, apalagi ke yang lain gitu ya. Jadi kita kayak ngobrol aja santai itu. Terus yang selanjutnya, tangan di atas kaki. Jadi gini, posisinya gini kalau interview ya, lebih baik nih tangan di atas kaki. Kita duduk, tangannya di atas kaki, badannya tegap, fokus ke depan pengujinya, matanya jangan ke sana, ke belakang kemari ya. Terus sebelum interview kita harus lakuin riset gitu, kayak nyari-nyari informasi tentang perusahaan yang kita mau tes gitu. Biar nanti kalau dijawab atau misalnya ada pertanyaan mendadak, kita bisa jawabnya gitu tentang internal dari perusahaannya. Terus sering berlatih dan persiapkan jawaban yang terbaik. Jujur, kalau menurutku ya, kalau aku interview jujur sih, jadi enak kalau ngejawab. Kalau kita nggak ada salah-salah kata, jadi kita kalau ngejawab ya sesuai sama yang kita, jadi nggak dibuat-buat. Jadi kalau ada yang bohong kan biasanya ketahuan, nanti malah ditanya terus gitu. Jadi mending jujur aja, nggak apa-apa. Nah yang selanjutnya, kasih jawaban yang jelas dan tepat. Terus jangan terlalu kaku
akan sangat baik jika bisa mengajak interviewer nyaman seakan sedang bercerita. Itu akan jadi nilai lebih gitu ya, nilai plus. Jadi kita saat wawancara tuh ya, kita kayak ngomongnya sama teman kita aja, tapi kita pakainya adab gitu. Ini sopan lah gitu ya, bicaranya juga. Jadi kalau dia nanya, kamu ngejawab. Nah, jawabnya tuh kayak agak dipanjangin, kayak ada ceritanya gitu, jangan langsung cuek-cuek gitu. Jadi enak, ada alur pembicaraan gitu, saling tukar pembicaraan kayak gitu enak. Jangan terpaku sama jawaban itu, santai aja nggak apa-apa. Oke, nah kita lanjut ke interviewnya ya, seperti apa sih. Nah kalau di PT IC Indonesia di Cikarang tuh interviewnya tuh ada dua. Yang pertama interview HRD, yang keduanya interview user. Nah apa sih interview HRD sama interview user itu? Nah ini aku jelasin ya. Kalau interview HRD itu tahapan pertama yang akan dilalui setelah lulus psikotes atau bisa juga langsung setelah memasukkan lamaran. Nah kalau di ISIN, kalau kita udah lulus psikotesnya kan ada dua ya. Kalau waktu aku tuh langsung kan, cuman tahapannya ada dua. Jadi tahap pertama lolos dan tahap kedua langsung. Nah besoknya tuh waktu aku tuh langsung interview gitu di Tegal waktu aku di Adiwarna. Nah setelah itu lolos nanti biasanya beberapa hari atau beberapa minggu, kalau lagi ada kebutuhannya cepat ya biasanya cepat. Jadi panggil buat interview user. Nah interview user itu apa sih? Interview user itu tahapan selanjutan setelah lolos dari tes interview HRD. Di interview user akan melakukan wawancara adalah dari calon atau atasan langsung ya. Nah jadi interview user itu langsung di PT-nya. Pas aku tuh di kantinnya PT ISIN itu, yang interview itu bapak-bapak itu atasan. Nah itu kayaknya bagian leader atau apa. Itu ya dia kalau user tuh langsung sama atasannya. Jadi yang kita mau kerja di situ, bukan lewat pihak ketiga. Oke, nah untuk pertanyaannya siapa aja sih? Nah yang pertama kita ke interview HRD dulu ya. Interview HRD nih. Biasanya pertanyaan pertama tuh kayak ceritakan tentang diri Anda. Nah, kalau tanya kayak gini, jawabnya gimana? Ini aku kasih tahu ya, waktu aku tuh. Jawab saja dengan ringkas dan jelas, nama, tempat, tanggal lahir, pengalaman kerja, jika sudah pernah bekerja sebelumnya. Nah, kalau kita udah pernah kerja, kita jelasin juga. Waktu aku kan masih fresh graduate tuh, pertama lulus sekolah langsung di IC kan. Jadi paling pengalaman di sekolah, organisasi, kayak gitu doang. Terus yang kedua, Anda mendapatkan info lowongan kerja ini dari mana? Nah, jawab aja dari mana kita dapat informasinya. Kalau dari BKK, dari web, Jobstreet atau sosial media yang lain atau dari teman, jawab aja sejujurnya gitu ya. Terus yang selanjutnya, apa yang diketahui tentang perusahaan? Nah kalau ada pertanyaan gini tuh gimana? Jadi kita jawab aja nih. Jawab yang jelas dan meyakinkan, cari tahu terlebih dahulu informasi tentang perusahaan yang dilamar, produk, sejarah berdirinya, dan seterusnya. Nah itu. Nah ini gunanya. Kita harus sebelum interview kita harus riset atau cari tahu informasinya dulu dari PT-nya. Jadi kalau udah pertanyaan kayak gini kita bisa jawab gitu ya. Yang selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Nah ini biasanya ada sih, selalu ada nih. Nah, kalau kayak gini aku saranin jawabnya tuh gini nih. Kelebihannya, contohnya nih, bertanggung jawab, rajin, ulet, dapat bekerja sama secara tim dalam bekerja. Nah itu misalnya kayak gitu ya. Terus kekurangannya nih, jangan menjawab kebalikan atau antonim dari kelebihannya. Jadi kita jangan jawab yang antonimnya atau kebalikan dari kelebihan kita gitu. Jawab saja nih, kurang menguasai dalam berbahasa asing, tapi saya akan belajar agar dapat menguasai. Nah jadi